Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah pelajaran, Long Yuyin kembali ke halamannya sendiri. Ajaran Nili terus berputar melalui pikirannya. Semakin dia memikirkan mereka, semakin dalam dia menemukan mereka. Dia akhirnya mengerti bahwa dia selalu menjadi katak di dalam sumur satu. Pengetahuan luas Nili jauh melampaui imajinasinya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang mampu memberinya perasaan itu adalah tuannya dan Nili. Dia bahkan bersedia menerima Nili sebagai gurunya. Sementara Long Yuyin dalam keadaan pikiran yang agak bingung, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Ekspresi Long Yuyin menjadi serius. "Huyong, ini kamu." Wajah Huyong bengkok. "Long Yuyin, saya mendengar bahwa Anda pergi untuk berlatih dengan Nili. Anda bahkan berbicara dengannya dengan suara lembut. Apa kamu selingkuh dariku?" Ketika dia mendengar bahwa Long Yuyin dan Nili bersama selama pelajaran mereka, dia hampir menjadi gila karena marah. Dia merasa seperti mengenakan topi hijau berminyak-berminyak. Wajah Long Yuyin menjadi dingin mendengar kata-kata Huyong. "Huyong, apakah kamu ingin aku melumpuhkanmu lagi? Nili melawanku dan menang. Dia dapat membimbing saya dalam kultivasi saya. Saya mengaguminya. Jika Anda punya nyali, mengapa Anda tidak datang dan melawan saya satu lawan satu?" Huyong merasakan niat bertarung yang kuat yang berasal dari tubuh Long Yuyin. Hatinya tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Apakah dia bercanda? Satu-satu. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Long Yuyin? Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual surga. Saat dia menghadapinya, dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Di sisi lain, dia lebih membenci Nili. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Nili. Paru-parunya terasa siap meledak dari semua amarah yang terpendam. Huyong berteriak marah. "Aku tunanganmu." Alis Long Yuyin berkedut saat dia dengan dingin menatap Huyong. "Aku tidak pernah menerima pertunangan pernikahan itu. Bagaimana sampah sepertimu bisa menjadi tunanganku? Jika kamu ingin menjadi tunanganku, katakan setelah kamu mengalahkanku." Hati Huyong tidak bisa menahan menggigil di mata pembunuh Long Yuyin. Dia memiliki ekspresi yang sama saat itu, ketika dia menyia-nyiakannya. Dia merasa takut. Huyong mengambil keputusan. Dia akan membalas dendam terhadap pasangan berzina ini, Nili dan Long Yuyin. "Long Yuyin, sebaiknya kau ingat ini. Aku akan membuatmu menyesal." Namun, dia takut untuk bertatap muka dengan Long Yuyin. Dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan hati yang tertekan. Long Yuyin mendengus. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal." Dia selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Bahkan orang dewasa dari keluarga Dragon Cell tidak bisa menyentuhnya, karena dia memiliki posisi yang sangat istimewa dalam keluarga. Dia didiskualifikasi dari menjadi penerus pertama karena beberapa ciri kepribadiannya, namun, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia tidak tertarik pada konflik sedikit pun. Dia hanya terobsesi dengan martial Dao. Bakatnya di dalamnya juga mempesona, setidaknya sebelum dia bertemu Nili. Sebelum itu, tidak ada orang seusianya yang bisa menandinginya. Selanjutnya, setelah Long Yuyin mencapai alam takdir surgawi, dia akan dapat berintegrasi dengan roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Yang telah secara pribadi diinginkan oleh mendiang kakeknya. Dari sana, posisi Long Yuyin dalam keluarga tidak lagi sama. Karena itu, dia tidak pernah menganggap Huyong sangat tinggi. Dari sudut pandangnya, dia hanyalah sampah yang tidak bisa mengancamnya sama sekali. Saat itu, dia pertama kali mengetahui bahwa beberapa orang dalam keluarga Dragon Cell mencoba untuk menikahkannya dengan mengatur pernikahan dengan Huyong dan dia menyia-nyiakannya. Meski begitu, baik keluarga Huyong maupun keluarga Dragon Cell tidak bisa melakukan apapun padanya. Sehari berlalu dengan cepat. Dalam semua pelajaran berikutnya, setiap kali siswa perlu bermitra untuk sesuatu, Long Yuyin akan mengambil inisiatif untuk mencari Nili. Karena itu, He Yinyin tidak bisa mendekatinya. Dia hanya bisa berdiri di sela-sela, membenci Long Yuyin. Kadang-kadang, ketika Long Yuyin mengalami masalah dalam budidaya, dia mencari Nili untuk jawaban. Dia akan memberinya beberapa petunjuk dan dia akan selalu mendengarkan dengan hormat yang memberinya perasaan wawasan tiba-tiba dalam daunnya, membuatnya merasa lebih mengagumi Nili.
Kadang-kadang, dia menegurnya, tetapi dia tidak pernah berani berbicara kembali. Dia juga menjadi lebih lembut terhadap Lu Piao dan Gu Bei. Namun, selain Nili dan teman-temannya, Long Yuyin tidak terlalu memperhatikan mereka. Saat ini berlangsung, Nili terus berkultivasi sambil mengumpulkan batu spiritual. Kadang-kadang, dia memberikan petunjuk kepada Long Yuyin selama pelajaran mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam 10 hari, Lu Piao telah melangkah ke alam Heavenly Fate. Sebulan kemudian, Nili masih belum melangkah ke alam Heavenly Fate, meskipun kultivasinya meningkat secara mengejutkan. Namun, sekarang, dia sudah mengumpulkan hadiah dari papan jiwa suci. Nili menduduki peringkat ketiga di papan jiwa suci, oleh karena itu, ia memperoleh artefak kelas 4, 3 esensi batu spiritual, roh iblis tingkat keturunan naga, dan 1000 batu spiritual. Artefak kelas 4 Celestial Armor. Itu adalah pelindung dada dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Seorang ahli biasa tidak akan pernah bisa menembusnya. Celestial Armor bisa melindungi Fate Soul dari bubar, sehingga menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Kembali ke dunia kecil, setelah anggota tubuh Raja Iblis dipotong, dia berhasil melarikan diri menggunakan artefak kelas 3 untuk menjaga takdir jiwanya. Adapun Celestial Armor Nili, itu sedikit lebih baik daripada Demon Lord. Seorang ahli realem surgawi takdir 5 nasib biasa akan merasa sulit untuk menembus armor surgawi kelas 4. Tapi itu hanya jika lawannya tidak memiliki artefak ofensif tingkat tinggi. Artefak kelas 4 sangat berharga sehingga Anda hanya akan menemukan hal seperti itu dengan sangat beruntung, hampir tidak mungkin untuk menemukan hal seperti itu, bahkan jika Anda sedang mencarinya. Harganya setidaknya 10.000 batu spiritual, mungkin lebih. Untuk pembudidaya biasa, 10.000 batu spiritual adalah kekayaan yang tak terbayangkan besar. Lalu, ada 3 esensi batu spiritual. Sepotong tunggal kira-kira setara dengan 1000 batu spiritual. Selain itu, dia telah menerima roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa. Itu juga tak ternilai harganya. Nili telah mengumpulkan 30.000 batu spiritual dengan menjual roh iblis biasa tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Ditambah dengan hadiah yang dia terima hari ini, kekayaannya mengejutkan. Itu adalah batu spiritual sebanyak yang bisa dihasilkan oleh dewa danau tingkat rendah dalam 1 tahun penuh. Jika Huyong, Jin Yan, dan Hua Ling tahu bahwa Nili memiliki begitu banyak batu spiritual yang tersembunyi di dalam cincin interspatialnya, mereka mungkin akan muntah darah karena cemburu. Nili memakai Celestial Armor dan perlahan mulai menyempurnakannya, menggabungkannya dengan aura jiwanya. Dengan artefak kelas 4 untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan jauh lebih aman saat menuju ke dunia luar. Nili mengeluarkan 3 esensi batu spiritual dan mulai menyerapnya. Kultivasinya terus disempurnakan. Setelah menyerap ketiganya, dia masih belum melewati ambang pintu itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi surgawi mengisi ranah jiwanya sampai penuh. Yang dia butuhkan hanyalah petunjuk peluang untuk terobosan. Menurut kecepatan budidaya kehidupan sebelumnya, Nili pasti telah membuat terobosan setelah menyerap begitu banyak batu spiritual. Dia tidak pernah berpikir bahwa pohon anggur di alam jiwanya akan membuat proses kultivasi jauh lebih sulit. Adapun roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa yang tersisa dengan garis keturunan naga, Nili tidak berencana untuk menyelamatkan mereka untuk dirinya sendiri, tentu saja. Roh iblis keturunan naga dengan kualitas seperti itu terlalu buruk untuknya. Begitu dia mencapai alam takdir surgawi, dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Nili mengeluarkan roh iblis keturunan naga tingkat luar biasa. Tidak termasuk yang ini, dia masih memiliki lebih dari 30.000 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat biasa dengan garis keturunan naga. Semua ini berkat upaya terus-menerus Gu Bei. Beberapa dari mereka diambil langsung dari gudang klan Gu. Keluarga kuat seperti itu tidak menggunakan roh iblis keturunan naga tingkat biasa. Mereka adalah sampah yang tidak diinginkan siapapun. Nili awalnya berencana untuk mencapai alam takdir surgawi sebelum dia mulai memurnikan roh iblis keturunan naga tingkat dewa, namun, bahkan sampai sekarang, kultivasinya belum mencapai langkah itu. Oleh karena itu, Nili hanya bisa mulai memperbaikinya.
Nili memfokuskan pikirannya pada pot iblis mimpi buruk saat ia menempatkan 10 roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat biasa ke dalamnya. Dia kemudian mengaktifkan pot. Di dalam perangkat, 10 roh iblis mulai melahap satu sama lain. Sebelumnya, Nili telah mencoba untuk menempatkan roh iblis keturunan naga dengan roh iblis garis keturunan biasa bersama-sama di pot iblis mimpi buruk. Namun, dia dengan cepat mengetahui bahwa garis keturunan naga melahap yang biasa terlalu cepat, begitu cepat sehingga garis keturunan naga tidak melihat perubahan apapun dalam evolusi. Tampaknya garis keturunan naga jauh lebih kuat daripada roh iblis biasa. Seiring waktu berlalu, Nili merasakan perubahan dalam pot iblis mimpi buruk. Salah satu roh iblis jelas lebih kuat dari yang lain karena terus-menerus melahapnya, menjadi semakin kuat setiap saat. Ketika dua roh iblis keturunan naga menyatu, mereka akan melakukannya dalam ledakan energi seperti api yang menyala-nyala. Seluruh pot iblis mimpi buruk bersinar merah tua saat gelombang energi berputar di dalamnya. Setelah pot iblis mimpi buruk menyerap energi yang dilepaskan, sebuah pola misterius secara bertahap terbentuk di permukaannya. Desainnya tampak seperti naga dengan sayapnya terbentang lebar, namun, desainnya juga sangat redup dan sulit dibedakan. Nili tidak tahu apa arti perubahan ini. Bagaimanapun, proses kilang akhirnya selesai. Nili menghapus roh iblis keturunan naga setelah selesai menyatu. Sekarang, itu telah menjadi garis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat baik. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pertumbuhan tingkat biasa, harganya beberapa kali lipat lebih tinggi. Dia menempatkan 10 keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat biasa lainnya di pot iblis mimpi buruk dan memulai kembali proses pemurnian. Sukses kilang. Kegagalan kilang. Setelah beberapa perhitungan cepat, Nili menentukan bahwa tingkat kegagalan pot iblis mimpi buruk kira-kira sekitar 1 dari 10. Tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nili terus mengulangi prosesnya. Setelah kira-kira 50 kali, pot iblis mimpi buruk tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga Nili tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Ada energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Namun, itu hanya cahaya sekilas yang dengan cepat mereda. Gelombang kemegahan bersinar berputar di bagian bawah pot iblis mimpi buruk. Keingintahuan muncul di hati Nili. Apa yang sedang terjadi? Dia mengeluarkan garis keturunan naga yang tersisa di bagian bawah pot iblis mimpi buruk dan mencapai indranya ke arah itu. Roh iblis ini jauh lebih kuat daripada keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat baik manapun. Itu telah mengalami mutasi pertamanya. Kebanyakan roh iblis, termasuk yang tingkat pertumbuhannya tingkat dewa, tidak memulai dengan sangat kuat. Roh iblis membutuhkan perawatan dari spiritualis iblis mereka, dalam bentuk makanan oleh energi surgawi. Faktanya, roh iblis membutuhkan begitu banyak energi sehingga mereka perlu menyerap beberapa esensi jiwa iblis untuk menjadi lebih kuat dan terus meningkatkan peringkat mereka. Hanya setelah peringkat naik, pertumbuhan kekuatan akan lebih tinggi untuk roh iblis berperingkat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berperingkat lebih rendah. Misalnya, jika Anda memiliki 2 roh iblis 3 nasib, roh iblis dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa akan memiliki kemampuan bertarung yang selusin kali lebih kuat daripada roh dengan tingkat pertumbuhan tingkat biasa. Namun, kualitas roh iblis tidak meningkat hanya dalam hal peringkat. Terkadang, roh iblis mungkin bermutasi. Ketika peristiwa seperti itu terjadi, kekuatan tempur roh iblis menjadi lebih kuat. Iblis bayangan Nili dan Panda bertaring keduanya mengalami mutasi pertama mereka. Semakin banyak mutasi yang dialami roh iblis, semakin berharga jadinya. Biasanya, ada kemungkinan tertentu apakah roh iblis akan bermutasi atau tidak saat peringkat naik. Namun, roh iblis khusus ini telah bermutasi selama proses peleburan sebagai gantinya. Harga dari roh iblis yang bermutasi seperti itu pasti lebih mahal beberapa lusin kali lipat. Nili tidak tahu apakah roh iblis ini telah bermutasi dengan sendirinya, atau dipengaruhi oleh pot iblis mimpi buruk. Bagaimanapun, itu masih kabar baik baginya. Nili terus menyempurnakan roh iblis. Tidak sampai munculnya yang kedua, dan kemudian garis keturunan naga ketiga yang bermutasi, sekarang dia yakin bahwa itu adalah efek dari pot iblis mimpi buruk. Dari 30.000 roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat biasa,
Nili hanya berhasil menghasilkan sekitar 2.500 roh iblis dengan tingkat pertumbuhan tingkat baik. Dan di antara mereka, 23 telah mengalami mutasi. Nili mengulangi proses penyulingan dengan keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat baik yang baru. Dia bereksperimen dengan menempatkan 9 roh iblis keturunan naga biasa dengan satu yang bermutasi bersama-sama di dalam pot. Sesaat kemudian, ledakan terjadi di dalam pot. Semua 10 roh iblis telah menghilang, membuat proses penyulingan gagal. Apakah itu kecelakaan, atau apakah kilang Dragon Bloodliness biasa tidak cocok dengan yang bermutasi? Nili merenungkannya sebentar dan memutuskan untuk mengulangi percobaan. Jika dia tidak mencobanya beberapa kali, bagaimana dia bisa tahu dengan pasti? Upaya kedua berakhir dengan kegagalan lain. Upaya ketiga akhirnya berhasil. Nili telah menciptakan keturunan naga tingkat pertumbuhan yang sangat baik. Selain itu adalah yang bermutasi. Ketika roh iblis keturunan naga biasa disempurnakan dengan roh yang bermutasi, tingkat keberhasilannya jauh lebih rendah. Namun, hasilnya jauh lebih baik. Nili melanjutkan pemurnian sambil mencari metode pemurnian terbaik. Dia merasakan aura yang memancar dari pot iblis mimpi buruk semakin kuat. Tiba-tiba, pot mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan pola naga bersayap menjadi lebih jelas. Pot iblis mimpi buruk tampaknya telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti apakah itu memperoleh properti baru dengan peningkatan ini, Nili masih tidak yakin. Tidak banyak catatan tentang harta seperti pot iblis mimpi buruk. Oleh karena itu, Nili hanya bisa terus memurnikan roh iblis, jika dia ingin mempelajarinya lebih lanjut. Tingkat keberhasilan pot iblis mimpi buruk tampaknya telah menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nili melanjutkan dengan kilangnya. Dari 2.500 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat baik, dia menerima lebih dari 230 tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa. 6 adalah yang bermutasi. Tentu saja, tingkat pertumbuhan yang sangat baik tidak cukup baik, jadi Nili mengulangi prosesnya lagi. Pada akhirnya, dia menghasilkan 21 roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan luar biasa, dengan 3 yang bermutasi. Nili hanya memiliki 2 kesempatan lagi, jika dia ingin terus menyempurnakan dengan apa yang dia miliki. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil atau gagal. Lagi pula, jika dia gagal, kerugiannya akan sangat besar. Namun, jika dia bisa mendapatkan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, tentu saja. Lagi pula, jika dia menjual roh iblis dengan level seperti itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Bahkan mungkin menarik pencuri, mengincar barang-barangnya. Jika Nili terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa, itu pasti akan menyebabkan riak yang sangat besar. Seorang jenius super dengan akar spiritual surga kelas 8 telah terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Jika berita seperti itu bocor, bukan hanya petinggi Institut Sky Soul, tetapi bahkan petinggi Sekte Bulu Ilahi akan terkejut. Sekte Bulu Ilahi pasti akan memperlakukan jenius seperti itu dengan sangat penting. Setiap ahli yang terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat dewa akan menjadi bagian dari kekuatan strategis Sekte Bulu Ilahi. Dan Nili dengan lancar bisa mengambil langkah lain. Nili memikirkannya sebentar, lalu memutuskan untuk mencobanya. Meskipun risikonya tinggi, hadiahnya juga tinggi. Nili mengaktifkan pot iblis mimpi buruk dengan pikirannya, saat jantungnya berdetak tak terkendali. Jika dia gagal, maka puluhan ribu batu spiritual akan menjadi nol. Meskipun Nili menghasilkan banyak batu spiritual dengan menjual roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa biasa, pasar masih memiliki permintaan terbatas untuk mereka. Risiko semuanya. Nili memusatkan seluruh pikirannya pada 10 roh iblis di bagian bawah pot iblis mimpi buruk. Di bawah kendalinya, roh iblis yang bermutasi mulai melahap roh iblis lainnya. Yang pertama, yang kedua. Roh iblis yang bermutasi berubah dan tumbuh lebih kuat setiap kali memakannya. Hanya 2 yang tersisa. Hati Nili melompat liar. Ini akan segera memasuki fase terakhir. 2 roh iblis terakhir menyatu dan melahap satu sama lain. Pot iblis mimpi buruk mengeluarkan energi yang menyala-nyala dan mulai bergetar dengan kekuatan. Itu tampak seperti akan meledak.
Nili merasakan perubahan aneh di pot iblis mimpi buruk. Itu adalah tanda kegagalan. Dua roh iblis garis keturunan naga yang tersisa di dalam pot sama-sama sangat kuat. Tidak ada yang bisa melahap yang lain, namun, mereka mulai menyatu. Jika energinya tidak stabil, itu akan menyebabkan ledakan dan roh iblis akan berkurang menjadi nol. Saat pikiran itu terlintas di benak Nili, hatinya tidak lagi bisa tetap tenang. Dia langsung menuangkan semua energi surgawi ini ke bagian bawah pot iblis mimpi buruk, dengan paksa menekan dua roh iblis yang akan meledak. Nili memasuki kondisi mendalam seolah-olah dia secara pribadi berada di dalam pot iblis mimpi buruk. Pohon anggur di dalam dirinya tampak tertarik ke pot iblis mimpi buruk saat melepaskan energi surgawi yang berkembang. Nili dengan paksa menekan dua roh iblis dengan energinya dan mencegah mereka meledak. Energi surgawi di dalam tubuhnya menyembur keluar seolah-olah dia akan tersedot kering. Dua roh iblis yang hampir meledak akhirnya mengalami sedikit transformasi saat mereka perlahan bergabung sedikit lagi. Ditekan oleh energi surgawi Nili, dua roh iblis menenangkan bentrokan mereka sedikit. Setelah kira-kira 1 jam, Nili merasa seperti pasokan energi surgawinya hampir habis. Namun, dia bisa merasakan bahwa kedua roh iblis itu hampir menyatu, jadi dia tidak ingin memotong alirannya. Itu akan berhasil. Nili tidak mau menyerah di sini. Namun, kedua roh iblis itu terlalu kuat karena mereka terus saling memakan satu sama lain, menghasilkan energi mengamuk. Jika Nili melakukannya sendiri dengan energi surgawinya sendiri, tidak mungkin baginya untuk menekan roh-roh iblis itu. Jika bukan karena pokok anggur di dalam dirinya yang terus-menerus memberinya energi surgawi, dia pasti sudah tersedot sejak lama. Nili merasa jantungnya melompat seolah-olah itu menggemakan suara dari pot iblis mimpi buruk. Nili merasa sedikit pusing dan kesadarannya terasa sedikit kabur. Ini adalah efek samping dari melelahkan energi surgawinya. Tampaknya tugas memaksa fusi masih terlalu sulit baginya, terutama dengan roh iblis dengan tingkat pertumbuhan yang begitu tinggi. Lagi pula, proses ini biasanya memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Nili fokus dan memeras energi terakhirnya. Jika kedua roh iblis ini benar-benar meledak, maka semua pemurniannya dari sebelumnya akan sia-sia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.